Bukan sebarannya di tersedia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Samarinda menghimbau warga lebih waspada terhadap perubahan cuaca dari musim panas ke musim hujan. Periode ini terjadi di bulan November hingga Januari 2024. Prakirawan BMKG Yuni Duyanti menyatakan, di 10 hari pertama perubahan iklim curah hujannya belum merata. Namun periode berikutnya curah hujannya meningkat dan merata, namun masih dalam kategori rendah dan sedang. Puncak musim hujan ini terjadi di bulan Januari 2024. Karena kita juga sudah mulai memasuki musim hujan, karena periode musim hujan itu sendiri dimulai dari dasarian 1 November ini. Untuk puncaknya sendiri nanti diperkirakan akan terjadi pada bulan Januari, dan durasi panjang musim hujan untuk wilayah Samarinda sendiri kita juga udah lakukan press release kemarin itu selama 8 bulan atau 24 dasarian seperti itu. Satu dasarian itu dihitung berapa, Mbak? Satu dasarian itu terhitung dari 1 hingga 10 hari. Oh, 1 hingga 10 hari. Iya, betul, seperti itu. Nah, kalau curah hujan sendiri apakah merata atau per titik atau seperti apa ya, hujan lokal atau bagaimana bahasanya? Untuk pada periode dasarian pertama ini 1 sampai 10 November ini emang masih belum merata karena kita baru mulai untuk proses memasuki musim hujan. Tapi untuk memasuki dasarian kedua dan ketiga itu akan mulai merata untuk seluruh wilayah Kota Samarinda itu sendiri akan diguyur hujannya. Kategori ringan hingga sedang. Kategorinya ringan hingga sedang ya. Iya, betul. Mengantisipasi perubahan iklim tersebut, BMKG menghimbau masyarakat lebih waspada. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ratus ton beras ini tersimpan di gudang Perumbulok Berau Jalan Marsma Iswahyudi Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Jumlah tersebut diakui mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2023. Rencana pemerintah mengimpor 1,5 juta ton beras membuat Bulog Berau gembira, meski jumlah yang akan dibagikan ke masing-masing bulog belum diketahui. Perumbulok merasa senang karena beras impor lebih disukai lantaran harganya lebih murah. Di tahun yang 2024 atau akhir ini kita memang lagi impor lagi nih 1.500.000 ton ya kurang lebih. Bulog dapat nggak? Bulog Berau insya Allah dapat, tapi kita angka belum bisa mention karena kita masih dikalkulasi kebutuhannya, karena tiap daerah kan pasti kebutuhannya akan terbaca berdasarkan data ya. Kita tunggu aja nanti. Kalau untuk kebutuhan Kabupaten Berau sendiri, Bang, apakah sudah ada penyampaian kebutuhan kita ke pusat atau seperti apa? Tentunya dari tim di Kanwil di Provinsi Kalimantan Timur, Bulog Kanwil ya, itu sudah ada datanya ya. Kalau kita sih melihat memang sekarang beras impor sangat dicari ya kalau di Kabupaten Berau. Kenapa? Karena mutunya sangat baik, tahan lama, kemudian butiran utuhnya juga lebih banyak, dan harga sangat terjangkau. Tambahan pasokan beras impor ini diharapkan mampu mempengaruhi harga beras lokal yang cenderung meningkat akhir-akhir ini. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Prajurit Kodim 0902 Berau bersama warga Limunjan, Sambaliung, dan pegawai Pemkab Berau bergotong royong menanam bibit jagung di lahan seluas 2 hektar. Komandan Kodim 0902 Berau Letkol Infantri Doni Fatra menyatakan mereka turun tangan atas perintah Kepala Staf Angkatan Darat. Ini mereka lakukan untuk memberi semangat kepada petani sekaligus strategi menjaga ketahanan pangan.
Luruskan patok ini terakhir. Nah, ini biar lurus. Sana, kita lanjutkan. Dengan instruksi Bapak Kasat dan juga pemerintah terkait masalah ketahanan pangan, Kodim 0902 Brau khususnya wilayah Kecamatan Sambaliung, saat ini kita berada di Desa Kemunjan, melakukan penanaman benih jagung kurang lebih kita 2 hektar di sini. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau Muhammad Said menyatakan potensi pengembangan pertanian masih terbuka karena lahan yang bisa digarap masih sangat luas. Potensi ini pun sangat menjanjikan dibanding sektor lainnya mengingat kebutuhan pangan yang terus meningkat. Yang ujung-ujung sampai patok terakhir. Persoalan pangan ini adalah persoalan bagi yang dihadapi oleh semua orang, dan tentu saja ke depan kita berkomitmen yang kuat. Kita lihat di Kabupaten Berau banyak lahan-lahan yang insya Allah masih bisa kita maksimalkan dari sektor pertanian dibanding misalnya yang sudah berjalan sektor perkebunan, kemudian sektor pertambangan. Dan kita juga berharap nanti ke depan perangkat-perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau dapat mensupport lebih maksimal. Sementara petani mengakui persoalan terberat yang dihadapi adalah pasokan air. Diharapkan irigasi untuk pertanian bisa segera dibuat agar hasil panen meningkat. Namanya itu lapangan kita ini harus diperbaiki, Pak. Harus diperbaiki, Pak, ya? Iya. Dengan kekurangan air sebenarnya kita di sini, Pak. Keluhannya apa aja, Pak, selain kekurangan air? Pak, air. Airnya, Pak, ya? Nggak ada air. Makanya kita tanam jagung karena nggak ada air. Selain jagung, di lokasi ini juga ditanami cabai yang nantinya akan dikelola oleh Kodim 0902 Berau bersama warga. Abir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.